Dunia gaib memang seolah tak ada habisnya untuk dibahas. Selalu ada hal yang menarik untuk dikulik. Asia adalah salah satu benua yang masih sangat kental dengan hal-hal mistis. Salah satunya adalah Korea Selatan. Baru-baru ini yang ramai dibicarakan adalah film Exhuma. Film Exhuma adalah sebuah film yang menceritakan mengenai eksplorasi tema supranatural dan misteri yang berkaitan dengan praktik perdukunan di Korea Selatan. Film ini menggambarkan bagaimana tradisi kuno dan kepercayaan spiritual masih memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat modern di Korea. Tapi, kami nggak akan spoiler kisahnya di sini, supaya kamu bisa menikmati filmnya secara utuh. Selamat datang di Pop Trivia. Kali ini, kami akan mengajak kamu untuk menggali lebih dalam lagi mengenai seperti apa tradisi Exhuma sesungguhnya dan praktik perdukunan di Korea Selatan di zaman modern ini. Gak sabar pengen tahu kan? Jadi, lanjutin aja nonton video ini sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Pop Trivia untuk mendukung channel ini agar berkembang dan bisa terus menyajikan fakta-fakta dunia pengetahuan yang menarik untuk dikulik. Mengenal tradisi Exhuma. Exhuma sendiri adalah tradisi yang memiliki akar dalam sejarah panjang budaya Korea. Tradisi ini biasanya dilakukan beberapa tahun setelah seseorang meninggal dengan tujuan untuk memeriksa keadaan tulang belulang atau untuk memindahkan sisa-sisa jenazah ke tempat lain yang lebih sesuai. Praktik Exhuma seringkali dikaitkan dengan aspek spiritual karena banyak masyarakat Korea yang percaya bahwa keberadaan mayat yang tidak sesuai dapat membawa kemalangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tradisi Exhuma berakar pada keyakinan spiritual dan budaya Korea Selatan. Praktik ini biasanya dilakukan beberapa tahun setelah seseorang meninggal. Orang Korea percaya bahwa menjaga kondisi dan lokasi pemakaman dengan baik adalah cara untuk menghormati leluhur dan memastikan ketenangan bagi roh yang telah meninggal. Alasan melakukan Exhuma. Seringkali, Exhuma dilakukan untuk memindahkan kuburan ke lokasi yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keyakinan keluarga. Misalnya, jika lokasi kuburan dianggap tidak ideal secara feng shui, keluarga dapat memutuskan untuk memindahkan kuburan ke tempat yang dianggap lebih baik. Exhuma juga dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, memastikan bahwa mereka dimakamkan di tempat yang sesuai dan layak. Di negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi seperti Korea Selatan, lahan untuk pemakaman menjadi langka dan mahal. Karena itu, Exhuma dapat menjadi solusi untuk menghemat ruang dengan memindahkan jenazah ke tempat pemakaman yang lebih efisien atau dengan cara kremasi. Dalam beberapa kasus, Exhuma dilakukan untuk tujuan pemeriksaan kesehatan atau forensik jika terdapat kecurigaan tentang penyebab kematian. Tunggu dulu, jangan buru-buru skip video ini. Fakta setelah ini dijamin bikin kamu geleng-geleng kepala. Pasak besi atau Beoseon. Dalam film Exhuma, salah satu aspek kunci dari tradisi ini adalah penggunaan pasak besi atau Beoseon dalam berbagai ritual. Pasak besi ditanam di sekitar kuburan atau jenazah yang baru dipindahkan. Penggunaan pasak besi ini ditampilkan sebagai cara untuk menjaga ketenangan roh orang yang telah meninggal dan melindungi keluarga yang ditinggalkan dari energi negatif. Beoseon sering digunakan dalam konteks pemakaman dan pemindahan jenazah. Pasak besi ditanam di sekitar kuburan atau tempat pemakaman baru untuk memastikan roh orang yang meninggal dapat beristirahat dengan tenang dan tidak mengganggu keluarga yang ditinggalkan. Beberapa orang Korea Selatan juga menanam Beoseon di sekitar rumah mereka sebagai perlindungan dari energi negatif atau nasib buruk. Ini diyakini sebagai cara untuk menjaga rumah tetap aman dan sejahtera.
Beoseon dapat digunakan dalam berbagai ritual tradisional Korea yang berkaitan dengan perlindungan dari energi jahat atau kutukan. Misalnya, pasak besi bisa ditanam di lokasi tertentu untuk mengunci energi jahat atau menghentikan kutukan. Jejak sejarah pasak bumi Jepang dan Korea Selatan. Dalam dunia nyata, Korea Selatan mengalami penjajahan Jepang pada tahun 1910 hingga 1945. Selama masa pendudukan Jepang di Korea, berbagai kebijakan dan tindakan dilakukan oleh otoritas Jepang untuk mengendalikan dan mempengaruhi wilayah yang dikuasai, termasuk upaya mengubah atau merusak budaya dan kepercayaan tradisional Korea. Penancapan pasak besi oleh orang Jepang di Korea Selatan adalah sebuah aspek sejarah yang kontroversial dan penuh konflik. Selain kebijakan politik dan ekonomi, otoritas Jepang juga terlibat dalam penancapan pasak besi di berbagai lokasi di Korea. Tujuan tindakan ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa penancapan pasak besi oleh Jepang adalah upaya untuk menghancurkan warisan budaya dan spiritual Korea. Dengan merusak tempat-tempat suci dan lokasi-lokasi bersejarah, Jepang berusaha menghilangkan identitas dan kepercayaan tradisional Korea. Penancapan pasak besi di lokasi-lokasi strategis atau simbolis juga bisa menjadi cara bagi Jepang untuk menunjukkan kekuasaan mereka dan mengendalikan masyarakat lokal. Praktik perdukunan modern di Korea Selatan. Meskipun modernisasi telah membawa perubahan besar dalam gaya hidup masyarakat Korea Selatan, praktik syamanisme atau perdukunan tetap hidup dan bahkan berkembang dengan cara-cara baru. Banyak orang Korea Selatan masih mengunjungi mudang untuk berkonsultasi tentang masalah pribadi, keluarga, karir, atau bisnis. Mudang dianggap memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, memberikan nasihat, dan memberikan solusi melalui upacara ritual. Praktik syamanisme modern masih mencakup berbagai ritual tradisional seperti gut atau upacara pemanggilan roh dan jaesa atau ritual penghormatan leluhur. Upacara-upacara ini seringkali melibatkan musik, tarian, dan persembahan untuk memanggil roh atau memohon berkat. Tak hanya itu, praktek syamanisme modern juga telah merambah dunia digital. Banyak mudang yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan layanan mereka, memberikan konsultasi online, dan berinteraksi dengan klien. Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, ada yang menganggap praktik ini sebagai sesuatu yang tidak rasional, bahkan bisa dianggap menyesatkan. Kendati demikian, kehadiran perdukunan dan tradisi terkait seperti ekshuma tetap menjadi bagian dari warisan budaya yang terus hidup di tengah-tengah masyarakat Korea Selatan modern. Meskipun banyak yang masih menghormati dan menjalankan praktik-praktik ini, ada juga tren menuju pemikiran yang lebih ilmiah dan modern dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Terlepas dari itu, tradisi-tradisi mistik dan praktik perdukunan tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya yang memperkaya identitas bangsa Korea. Terima kasih sudah menemani Pop Trivia hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.